Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polrestabes Medan Rabu malam menetapkan pria berinisial ZZ yang merupakan ketua pengurus panti asuhan Tunas Kasih Olayam Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan status tersangka ZZ yang merupakan pengelola panti asuhan Tunas Kasih Olayam Raya. Hal itu disampaikan Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Valentino Alfatatareda usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di panti asuhan Tunas Kasih Olayam Raya Rabu malam. Valentino menyebut tersangka sengaja melakukan siaran langsung di media sosial TikTok dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak yang 4 diantaranya masih bayi. Tersangka sengaja mencari belas kasihan penontonnya di media sosial TikTok yang kemudian mengirimkan sejumlah uang yang jumlahnya jika ditotal berkisar 20 hingga 50 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Uang yang didapat tersangka tidak hanya berasal dari warga kota Medan dan sejumlah daerah di Indonesia saja, melainkan hingga ke beberapa negara di luar Indonesia. Tersangka sendiri awal mula menggunakan TikTok sebagai media eksploitasi anak sejak awal tahun 2023. Namun, baru dalam waktu 4 bulan terakhir, tersangka berhasil mendapatkan keuntungan mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah yang dugaan sementara digunakan untuk kepentingan pribadinya. Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan, panti asuhan yang dikelola tersangka juga tidak memiliki izin. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Jadi, kami sampaikan kemarin ya, tanggal 19 Agustus sekitar pukul 18.00 kita mengamankan seorang laki-laki ya inisial ZZ ya ZZ ini mengelola sebuah panti asuhan ya di wilayah Medan Perjuangan. Dalam kasus ini, tersangka yang sudah ditahan kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara polisi masih periksa 4 orang lainnya dan menyita sejumlah barang bukti. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan.